Bahasa daerah merupakan suatu kearifan lokal atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah dan belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Bahasa daerah merupakan suatu jati diri suatu daerah, suatu suku ataupun masyarakat tertentu yang ada di daerah itu. Dan itu merupakan suatu kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan terus dipertahankan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahasa daerah harus dipertahankan, kan itu budaya. Jadi dari turun temurun nenek moyang yang sudah menciptakan satu budaya dengan bahasa daerah itu harus dipertahankan turun temurun, regenerasi, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kan berarti kita terlalu kemodern. Anak cucu kan bisa hilang, tidak mengerti. Sekarang menurut kita sendiri itu bahasa daerah itu sebagai identitas dari kita sendiri, dimana kalau misalkan kita kan sebagai anak rantau, kalau misalkan berbicara dengan teman dari satu kampung kan itu sebagai bukti kalau kita dari daerah tersebut. Yang kedua itu sebagai media komunikasi antar sesama satu daerah. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang harus dilestarikan. Tetapi keragaman bahasa Indonesia terancam punah atau hilang. Penyebabnya karena semakin berkurangnya penutur bahasa daerah asli. Bahasa daerah bisa dibilang terancam punah karena mengutip dari bahasa pemetaan Badan Bahasa, ada 11 bahasa daerah yang terancam punah di Indonesia. Jadi menurut kita respon kita sih sebenarnya buat anak muda yang sekarang sudah meninggalkan bahasa daerah mereka itu sangat miris sih, soalnya kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri. Misalkan seorang mengaku dari daerah tersebut tetapi sudah lupa menggunakan bahasa dari daerah mereka. Sangat disayangkan generasi muda tidak ada niat untuk berusaha belajar tentang bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing dan tentu memiliki caranya masing-masing untuk mempertahankan bahasa daerah itu agar tidak punah atau lekang dimakan oleh zaman yang semakin modern. Yang nomor satu, mempertahankan bahasa daerah di dalam keluarga, lingkungan keluarga, dan baru setelah di lingkungan keluarga, setidaknya kalau orang bicara bahasa daerah di lingkungan besar, nah di sana ada pertemuan-pertemuan, jadi orang tua bicara bahasa daerah, setidaknya anak muda akan mendengar apa yang sementara orang bicarakan dengan bahasa daerah. Jadi barangkali kalau mempertahankan bahasa daerah mulai dari keluarga, barangkali seperti itu. nah itu cara tentu dari pemerintah, diarahkan kepada orang tua dan guru-guru. Yang guru-guru coba dipertahankan, diajarkan. Ambil sejam 2 jam dalam mata pelajaran bahasa daerah. Menurut kita cara yang efektif untuk melestarikan budaya bahasa kita, yang pertama itu menggunakan bahasa daerah saat di rumah. Yang kedua mendengarkan musik yang berasal dari daerah kita. Yang ketiga itu ada menyelenggarakan acara yang dapat melestarikan daerah tersebut. Di setiap hari dalam berkomunikasi, dalam pergaulan, ataupun dalam aktivitas sehari-hari perlu diterapkan
bahasa daerah itu, agar supaya menjadi suatu kebiasaan. Melestarikan budaya bahasa daerah merupakan sebuah tugas yang penting bagi kita anak-anak muda. Setoyaan minta repek sama secola, macola mange utul, catoro pak pengarun, karapi, pergaulan, nampe sematua, loor mak sere. Budaya bahasa daerah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, karena itu merupakan sebuah warisan yang sangat berharga dari nenek moyang kita. Lestarikanlah bahasa daerah agar itu tidak punah atau lekang dimakan oleh waktu yang semakin modern, agar anak cucu kita ke depannya bisa mengenal dan memahami bahasa daerah yang menjadi warisan para leluhur-leluhur kita.